Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menyaksikan prosedur pembuatan obat tetes teripang pasir yang dikombinasi dengan ekstrak kulit buah naga yang bertujuan untuk mempercepat penyembuhan luka pasca eksisi kanker lidah pada tikus Wistar jantan. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Menurut data dari Global Cancer Observatory pada tahun 2020, jumlah kasus kanker rongga mulut di Indonesia mencapai 5.780 kasus, atau menduduki peringkat 17 dari seluruh jenis kanker di Indonesia. Jenis kanker mulut yang paling banyak ditemukan adalah oral squamous cell carcinoma atau yang selanjutnya akan disebut dengan OSCC. Lokasi utama ditemukannya OSCC adalah pada lidah. Ada 4 stadium pada kanker lidah, di mana kategori stadium berdasarkan ukuran tumor dan metastasenya. Stadium 1 memiliki ukuran besar tumor kurang dari 2 cm dan belum ada ditemukan metastase. Salah satu terapi yang digunakan untuk kanker lidah yaitu operasi. Riset menemukan waktu penyembuhan luka pasca operasi kanker lidah rata-rata selama 20 hari tetapi dapat lebih lama. Proses penyembuhan luka sangat dipengaruhi oleh senyawa kolagen yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Sumber kolagen dapat diperoleh dari hewan laut, salah satunya teripang. Teripang digunakan sebagai obat alami dalam dunia farmasi. Hal ini mendukung kebijakan dari kementerian yaitu riset mengenai obat-obatan berbasis bahan alami sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Di Indonesia, terdapat 10% jenis teripang dari sekitar 650 jenis yang ada di dunia. Riset menunjukkan di kawasan Pantai Barat Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, terdapat 3 jenis teripang. Pada lokasi riset ditemukan 42% Holuturia atra atau teripang hitam, 36% Holuturia leucospilota atau teripang getah hitam, dan 22% Holuturia scabra atau teripang pasir. Riset menemukan bahwa kandungan kolagen tertinggi terdapat pada Holuturia scabra yaitu sekitar 80-86%. Riset juga melaporkan konsentrasi 30% ekstrak metanol teripang pasir yang mengandung zat aktif mampu menyembuhkan luka insisi pada punggung mencit jantan. Pada riset ini, selain teripang pasir, kami juga meneliti sampah organik berupa kulit buah naga yang mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh penderita kanker. Zat antosianin pada kulit buah naga dapat digunakan sebagai alternatif pengganti pewarna buatan. Zat pewarna pada ekstrak ini dapat dimanfaatkan untuk memudahkan penderita dalam pengecekan aplikasi obat. Sediaan obat yang dipilih pada riset ini adalah obat tetes dengan keunggulan absorpsi obat yang baik pada jaringan, mudah diaplikasikan, dan resiko kontaminasi yang rendah. Fungsi kandungan senyawa pada teripang pasir yang pertama itu flavonoid, di mana flavonoid ini berfungsi sebagai menangkal radikal bebas sehingga flavonoid dari teripang pasir ini berfungsi untuk mengurangi penyebab timbulnya stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh. Kemudian ada terpenoid, yang dimana terpenoid ini berfungsi sebagai antiinflamasi, di mana antiinflamasi ini dapat mengurangi gejala peradangan seperti pembengkakan, kemerahan, nyeri, dan gangguan lain seperti cedera dan gangguan autoimun. Kemudian untuk alkaloid berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau juga disebut dengan antibakteri sehingga mencegah terjadinya infeksi pada luka dan mempercepat penyembuhan pada luka. Kemudian untuk saponin berfungsi sebagai antimikroba sehingga mencegah infeksi terhadap luka. Selain itu, saponin juga dapat berfungsi sebagai antiseptik yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian yang terakhir adanya senyawa kolagen yang mana memiliki fungsi sebagai menarik sel-sel yang mendorong untuk penyembuhan luka, sehingga teripang pasir yang memiliki kolagen yang tinggi dapat mempercepat penyembuhan luka apabila dibawa dalam bentuk sediaan obat. Ada beberapa kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada kulit buah naga, di mana masing-masing senyawa memiliki manfaat. Di antaranya alkaloid untuk menghambat pertumbuhan bakteri,
Tanin untuk mempercepat proses penyembuhan luka, saponin berfungsi sebagai mencegah terjadinya infeksi pada luka, flavonoid berfungsi sebagai melindungi tubuh dari kerusakan, dan terpenoid sebagai antiinflamasi. Hai PPM Besti, kali ini tim Obater mau kasih tahu nih gimana proses pembuatan ekstrak kolagen dari teripang pasir. Yuk simak bersama. Sebanyak 4 kg teripang pasir dibersihkan lalu dipotong-potong kecil, dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 48 jam dalam oven, lalu dihaluskan dengan blender. Dimaserasi sampel dengan perbandingan 1:10 menggunakan larutan NaOH 0,1 mol selama 24 jam. Dihomogenkan dalam orbital shaker inkubator kecepatan 150 rpm suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu disentrifugasi pada 10.000 kali gram suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Dicuci pelet dengan Aquades hingga pH netral. Pelet direndam larutan CH3COOH 0,1 mol dengan perbandingan 1:10. Dihomogenkan dengan orbital shaker inkubator selama 24 jam. Suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 150 rpm. Filtrat disentrifugasi dengan suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit pada 10.000 kali gram. Kemudian supernatant dikentalkan dengan waterguard dan dihasilkan ekstrak kental. Kali ini tim Obater mau kasih tahu gimana sih proses pembuatan dari ekstrak flavonoid, saponin, dan triterpenoid dari teripang pasir. Yuk simak bersama. Bersihkan 2 kg teripang pasir lalu potong kecil-kecil. Teripang pasir dimaserasi menggunakan etanol 70% dengan melakukan perendaman selama 6 jam sambil diaduk sesekali. Diamkan kembali selama 18 jam. Selanjutnya, pisahkan maserat dengan cara filtrasi menggunakan kertas saring. Ulangi proses ini sebanyak 3 kali. Seluruh filtrat dipekatkan dengan menggunakan vakum rotary evaporator dengan suhu 50 derajat hingga hasil kental. Ekstrak dikentalkan menggunakan waterbath selama 2 hari. Filtrat yang sudah kental dipartisi dengan menggunakan corong pisah. Kali ini tim Obater mau ngasih tahu nih gimana proses pembuatan ekstrak dari kulit buah naga. Yuk simak videonya bersama. Serbuk kulit buah naga merah dimaserasi menggunakan campuran pelarut Aquades dan asam sitrat 10% dengan perbandingan 5:1. Direndam selama 6 jam sambil diaduk sesekali, lalu didiamkan selama 18 jam. Pisahkan maserat dengan cara filtrasi menggunakan kertas saring. Diulangi proses maserasi sebanyak 2 kali. Dekatkan seluruh filtrat dengan vakum rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Ekstrak dikentalkan menggunakan waterbath. Hasil ekstrak yang sudah kental dipartisi menggunakan pelarut Aquades dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Hasil uji screening ekstrak teripang pasir menghasilkan zat aktif flavonoid dengan bereaksi MgHcl, zat aktif saponin dengan bereaksi Aquades, tidak menghasilkan tanin dengan bereaksi FeCl3 1%, menghasilkan alkaloid dengan bereaksi Wagner dan Mayer, tidak menghasilkan steroid dengan bereaksi Lieberman-Burkhardt, menghasilkan terpenoid dengan bereaksi Lieberman-Burkhardt. Hasil uji screening kulit buah naga menghasilkan zat aktif flavonoid dengan bereaksi H2SO4, menghasilkan zat aktif saponin dengan bereaksi Aquades, menghasilkan zat aktif tanin dengan bereaksi FeCl3 1%, menghasilkan alkaloid dengan bereaksi Mayer, tidak menghasilkan steroid dengan bereaksi Lieberman-Burkhardt dan Salkowski, menghasilkan zat aktif terpenoid dengan bereaksi Mayer. Kali ini, tim Obater mau ngajak PKM Besti untuk melihat tahapan pembuatan obat tetes. Yuk simak bersama. Kita timbang sebanyak 0,5 gram natrium benzoat, lalu kita larutkan dengan menggunakan Aquades. Selanjutnya kita timbang asam sitrat sebanyak 10 gram, lalu kita larutkan dengan menggunakan Aquades.
Campuran kedua larutan ini kita sebut sebagai massa 1. Lalu ekstrak teripang pasir yang telah jadi kita gerus, lalu kita tambahkan gliserin sebanyak 4 ml. Selanjutnya kita homogenkan dengan cara digerus kembali. Ini kita sebut sebagai massa 2. Lalu massa 1 dan massa 2 tadi kita tambahkan aquades sebanyak 100 ml, lalu kita homogenkan kembali selama 10 menit. Terakhir, kita tambahkan sebanyak 7 tetes ekstrak kulit buah naga sebagai pewarna, lalu kita homogenkan. Pembuatan obat tetes konsentrasi 25%. Pada obat tetes lidah dilarutkan asam sitrat sebanyak 10 gram dan natrium benzoat sebanyak 0,5 gram dengan aquades, lalu diaduk sampai larut, disebut sebagai massa 1. Digerus ekstrak teripang pasir sebanyak 25 gram hingga homogen dan ditambahkan dengan gliserin sebanyak 4 ml, disebut sebagai massa 2. Dihomogenkan massa 1 dan massa 2, lalu ditambahkan aquades sampai 100 ml. Dihomogenkan kembali selama 10 menit, lalu ditambahkan sebanyak 7 tetes ekstrak kulit buah naga sebagai pewarna. Pembuatan obat tetes konsentrasi 30%, lakukan hal yang sama untuk massa ekstrak teripang pasir 30 gram. Pembuatan obat tetes konsentrasi 35%, lakukan hal yang sama untuk ekstrak teripang pasir 35 gram. Pengamatan organoleptik teripang pasir diperoleh warna formulasi 1 kuning, formulasi 2 coklat muda, formulasi 3 coklat tua. Bau, ketiga formulasi khas teripang. Rasa, ketiga formulasi tidak berasa. Bentuk, ketiga formulasi cairan jernih. Homogenitas, ketiga formulasi homogen. Uji karakteristik sediaan obat tetes. Daya lekat pada konsentrasi 25%, 0,18, konsentrasi 30%, 0,29, konsentrasi 35%, 0,34. pH pada konsentrasi 25%, 7,22, konsentrasi 30%, 7,16, konsentrasi 35%, 7,04. Viskositas pada konsentrasi 25%, 1,95, konsentrasi 30% 2,4, konsentrasi 35% 2,55. Daya sebar pada konsentrasi 25% 11,77, konsentrasi 30% 10,97, konsentrasi 35% 10,4. Teripang pasir kombinasi ekstrak kulit buah naga yang telah dihasilkan tadi, kita akan lakukan percobaan pada tipe susah jantan dengan mengolesnya 2 kali sehari sebanyak 2 tetes. Dan pengamatan dilakukan pada hari ketiga, 7, dan 14. Kemudian kita bisa lihat bagaimana penyembuhan luka secara makroskopis dan juga kita bisa lihat penyembuhan luka secara histopatologi. Untuk hasilnya kita dapat lihat pada jurnal yang akan sebentar lagi publish atau bisa dilihat pada akun Instagram di bawah ini. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi peneliti muda untuk melanjutkan penelitian ke depannya. Dan kami berterima kasih kepada pihak penyelenggara PKM dan juga kepada Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.